Mana yang aslinya? Udah. Ya, Bang, hari ini persidangan seperti itu. Jadi teman-teman, terima kasih ya. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah nungguin. Ada dua hal sih sebenarnya saya mau sampaikan. Ya. Pertama-tama terkait dengan Paula ya. Yang pertama itu Paula masih nggak mau berkomentar ya apapun karena sangat menyayangi dengan anak-anaknya. Itu menjadi tujuan utama dari dia pada saat ini. Dan kemudian Paula itu sangat tersiksa sebenarnya gitu kan, karena tidak bisa bersama anak-anak karena dia tuh sangat dekat dengan anak-anak sih. Nah, terutama sama anak bungsunya yang Kenzo yang nggak bisa lepas dari ibu. Kemudian yang ketiga itu Paula tuh sulit bersama anak-anaknya dalam kurun waktu 2 bulan ini gitu ya, karena harus ke kantor Pak Im, sementara kantor itu bukan area netral atau bukan rumah lah ya. Yang kemudian yang keempat, berbagai kesepakatan untuk mencari solusi terkait dengan pengasuhan anak itu nggak ketemu ya, belum terang, baik itu sudah adanya kesepakatan dari sekolah ya, sekolah anak-anak dan juga dari saran hakim itu juga belum bisa dilakukan. Sebenarnya tadi juga dibahas soal itu juga tadi. Dan kemudian sebenarnya yang harus dibuatkan bahwa kedua belah pihak itu sebenarnya punya kewajiban sama terkait dengan anak-anak. Hak dan kewajiban mungkin ya Bang ya? Oke, nah hari ini kan tadi oke. Nah kemudian kedua ini terkait dengan persidangan, itu yang mau ditanya ya. Betul. Nah kalau terkait dengan persidangan tadi ada pengantar bukti, ada juga saksi dan ahli. Nah, terkait dengan pengantar bukti, sebagaimana yang kemarin saya bilang, gitu ya, ini tetap tentang bukti elektronik. Jadi begini teman-teman ya, terkait dengan bukti elektronik mungkin saya harus jelaskan, gitu ya. Dia ada bukti sah, ada bukti yang tidak sah, yang didapat secara ilegal. Jadi begitu ya. Nah, terkait dengan bukti yang tidak sah itu, dalam persidangan, bukti-bukti, kalau misalnya itu adalah bukti dokumen, dia harus ada pembanding. Mana yang aslinya? Dan maka dimunculin tuh aslinya. Ini asli, ini dokumen, kopi. Jadi kopi dari asli. Gitu kan? Itu kalau misalnya dokumen. Tapi kalau bukti elektronik, dia harus dari mana dia itu diambil. Itu harus clear. Ya. Nah, dari situ akan ketahuan sebenarnya yang diberikan itu yang sudah dirubah atau tidak, atau sudah rusak atau tidak, teman-teman gitu. Kalau sekarang nih kan ada editing, gitu kan? Nah itu artinya itu bukti itu sudah tidak otentik, Orisinil gitu. tidak orisinal. Nah jadi itu harus diambil dari bukti pertama kali itu muncul, itu harus diperlihatkan. Nah dengan begitu nanti akan kelihatan tuh antara database data dengan metadata itu akan terlihat nanti. Kalau misalnya itu tidak terlihat, artinya itu tidak otentik. Pengadilan semestinya itu tidak menerima. Karena apa? Karena dia bukan bukti yang bisa dipertimbangkan sebagai bukti yang otentik. Karena bisa saja sudah mungkin dan patut tidak bisa diubah gitu, karena teman-teman lebih tahu ya. Itu satu hal terkait dengan bukti. Dan kemudian ya ada juga kalau misalnya bukti itu diambil dari handphone yang lain, itu namanya illegal access yang ada ancaman hukumannya di situ di dalam undang-undang ITE. Nah itu kan sebenarnya konsepsi dasar dari suatu dokumen elektronik yang sebenarnya ada kaitannya dengan data pribadi. Saya kemarin pernah bilang tuh, kalau misal teman-teman ngambil wajah saya,
gitu kan, tanpa konsen saya. Itu adalah pelanggaran ya. Terus clear tuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Jadi itu tidak sah. Nah itu yang harus dipahami dulu ya terkait dengan pengantar bukti ini dan bukti-bukti gitu kan. Nah kemudian selanjutnya ini terkait dengan saksi-saksi gitu kan. Ya saksi-saksi ya kita menilai ya ini kan versi mereka ya, ya apa sih gitu kan, apa aja. Tapi satu hal yang menarik sebenarnya